Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Rembang. Sehubungan dengan pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kerja masyarakat, sehingga seluruh kegiatan ibadah di GPDI Mahanaim Rembang ditiadakan. Jemaat Tuhan dapat tetap mengikuti ibadah gereja di rumah saja melalui live streaming baik di YouTube channel maupun radio Suara Mahanaim. Diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan korban persembahan, persepuluhan atau diakonia dapat menyerahkannya di gereja setiap hari Minggu jam 9 sampai 3 sore dan bila diperlukan bisa menghubungi nomor pengerja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Rindu memuliakan nama Tuhan, sebab Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Bagi namamu
silangi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu ketika kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru di tengah situasi seperti ini. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi penghibur kami Tuhan. Di ibadah kami mau memasyurkan nama-Mu Tuhan. Tuhan hadir di setiap tempat dimanapun jemaat Tuhan beribadah pada hari ini. Dan hamba-Mu yakin percaya Tuhan melawat setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan kami siap bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara jemaat GPDI Manahem Rembang. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena kita punya Allah yang hebat. Di tengah situasi hari-hari ini, percayalah Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Tidak perlu ragu lagi untuk kita terus mengiring Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin, haleluya. Hanya
Yesus penolong dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, percaya Tuhan Yesus akan menolong hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama pujian ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, hanya Yesus jalan kebenaran dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan nyatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hari kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenung sejenak. Ya, dari mungkin kita tidak tahu apa maksud Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan untuk Indonesia, untuk dunia ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Percayalah janji Tuhan, percayalah kuasa Tuhan, percaya Tuhan menyatakan keterlibatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya bersyukur dan terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak semua Percaya janji-Mu Tuhan. dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Percaya Tuhan Percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik Tuhan
tetap memandang padamu, tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Seperti pujian ini Tuhan, hati kami ingin tetap terus memandang Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dengan wabah COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang akan berfirman kepada setiap kami. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang hadir memberikan kekuatan baru untuk setiap kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah online yang bisa disaksikan di radio Suara Mahanaim. Nah, ini bisa dicari di Google atau di websitenya ya, www.radiosuaramahanaim.com, atau juga bisa diunduh aplikasinya di Play Store. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 31 saja. Roma pasal 8 ayat 31. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan surat Paulus kepada jemaat di Roma ini meskipun bukan penulisan yang pertama, tetapi ditempatkan di bagian pertama dari 13 surat Rasul Paulus. Kenapa? Karena ada beberapa banyak alasan, paling teologis, paling panjang, dan lain sebagainya. Nah, saudara, di ayat 31 ini kita lihat ada dua pertanyaan di situ. Yang pertama, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, seringkali kita ketika membaca ayat ini, kita hanya fokus kepada siapakah yang akan melawan kita. Pertanyaan yang di situ. Dan sebenarnya ini pertanyaan yang sifatnya retorika, karena Paulus tahu jawabannya.
ya, bersifat retorika. Jadi dari ayat ini bukan pertanyaan ini yang paling esensi, siapakah yang akan melawan kita? Karena kalau ini yang paling esensi, tentunya banyak yang melawan kita. Kalau saudara lihat di ayat 35 itu jelas dalam tanda kutip penindasan, penganiayaan, pedang, kelaparan, ya, kemudian penganiayaan dan sebagainya itu merupakan juga lawan kita dalam tanda kutip. Atau juga bisa iblis, setan, dan lain-lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentunya ini bukan pertanyaan yang esensi di ayat ini, tetapi kita melupakan ada kata depan jika Allah di pihak kita. Nah, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang percaya, jika Allah di pihak kita. Seringkali kita langsung loncat di siapa yang ada yang bisa lawan kita dan sebagainya. Nah, saudara, kalau ini kita cermati baik-baik, jika Allah di pihak kita, artinya bisa saja Allah itu tidak di pihak kita. Allah ada di posisi seberang. Allah ada di posisi yang menentang kita bahkan. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, seringkali ada kalimat, aku menjadi lawanmu. Nah, coba lihat di dalam Nahum, kitab Nahum, pasal yang kedua, Nahum pasal 2 ayat 13. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Coba lihat lagi di dalam Nahum pasal 3 ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Kita bisa perhatikan juga di dalam Yeremia pasal yang ke-50. Yeremia pasal yang ke-50, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-31, coba lihat. 50 ayat yang ke-31. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Memang dari ayat-ayat yang kita baca, ini bukan ditujukan kepada bangsa Israel. Ditujukan kepada bangsa Mesir, Asyur, ya, bangsa Edom, ya, dan lain-lain, bukan bangsa Israel. Tetapi kalau saudara lihat juga ada pernah ditujukan kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal yang Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat-ayat yang kita baca ini barusan, ini menjelaskan bahwa Allah bisa saja ada di seberang, ada di pihak orang yang ada di pihak yang menentang kita, ada di pihak sebagai musuh kita. Nah, ini yang harus kita cermati. Kembali kepada Roma tadi pasal 8 ayat yang ke-31. Ini juga kita bisa perhatikan, jika Allah di pihak kita, ya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Saudara, di pihak kita. Tidak jaminan Allah itu terlibat di dalam kehidupan kita. Tadi jelas ayat-ayat yang kita baca sebelum ini, itu Allah di pihak seberang. Di bagian pihak yang menentang kita, menjadi musuh kita, menjadi lawan kita. Tetapi yang kedua ini, kalau saudara lihat, Allah ada, tetapi
tidak terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, coba satu contoh di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal 4, kita baca mulai ayat 1b. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh." Ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Jadi setelah bangsa Israel kalah, mereka berpikir, kenapa ya Tuhan kok kasih kekalahan kepada kita, kepada bangsa Israel. Ayo kita ambil tabut Allah sebagai representatif kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ayo kita ambil tabut Allah di Silo, kita bawa ke sini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, kemudian mereka berperang lagi. Nah, apakah mereka menang? Coba lihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat 10, lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tadi kalau saudara perhatikan di ayat 1b sampai ayat 4, itu yang gugur 4.000 ya. Ya, atau yang gugur 3.000, coba saudara lihat ya, bandingkan. Ayat yang kedua bagian terakhir, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang. Itu di bagian pertama tuh, peperangan. Nah, kemudian ambil nih tabut Tuhan, bawa dari Silo, dibawa ke tengah-tengah mereka. Wah, Tuhan hadir, pasti membela kita. Ternyata waktu perang, justru yang tewas 30.000 orang. Lebih banyak lagi. Mereka berdoa pasti, tabut Tuhan dibawa, berdoa. Tapi apakah Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan mereka? Itu pertanyaannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita salah menilai atau memahami. Sepertinya kita merasa bahwa Tuhan itu sudah menyertai kita, Tuhan itu sudah terlibat dalam hidup kita, atau kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak mau terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita pastikan di dalam kehidupan kita. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah situasi seperti ini, hari-hari ini yang mencekam dan sebagainya, kita mau nggak mau harus melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Pastikan dia terlibat di dalam kehidupan kita. Dia terlibat di dalam rumah tangga kita. Dia terlibat di dalam kesehatan kita. Dia terlibat dalam pekerjaan kita, usaha kita. Dia terlibat dalam sekolah kita dan sebagainya. Pastikan itu. Jangan sampai kita merasa Tuhan itu sudah ada, tapi ternyata dia tidak terlibat aktif di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Atau jangan-jangan Tuhan itu sudah ada di seberang kita, di pihak yang menentang kita, di pihak yang menjadi lawan kita. Ini kan cilaka, saudara. Harusnya Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Ini yang harus kita yakinkan, bahwa Tuhan itu ada di pihak kita dan terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan kita? Di dalam pekerjaan kita,
di dalam kesehatan kita, di dalam setiap aktivitas kita, dia terlibat aktif. Nah, belajar dari peristiwa bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Amalek. Coba kita lihat di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-17. Saya bacakan buat kita semuanya mulai ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dan seterusnya, saudara bisa baca itu di rumah. Saudara, ini peristiwa peperangan antara bangsa Amalek melawan bangsa Israel. Bagi orang Amalek, ini peristiwa yang biasa. Kenapa? Karena ini bangsa yang biasa hidup di padang gurun. Dia terbiasa, mereka biasa berperang, perangi bangsa-bangsa yang lewat di padang gurun. Ketemu siapa, langsung mereka berperang melawan bangsa ini. Ini bangsa yang sudah terlatih. Itu pengalaman udah luas. Bagi bangsa Amalek itu sesuatu yang biasa mereka kerjakan. Tetapi sebaliknya bagi bangsa Israel, ini pengalaman yang pertama mereka berperang. Memang benar, waktu mereka keluar dari Mesir, tentara Mesir mengejar mereka, tetapi mereka tidak berperang. Tuhan yang berperang ganti mereka. Nah, ketika menghadapi Amalek, kalau sudah perhatikan, bangsa Israel ini berperang secara fisik. Ini pengalaman pertama bagi bangsa Israel yang tidak pernah berperang sama sekali. Selama puluhan tahun mungkin di Mesir mereka hanya dipaksa kerja, dan tidak pernah dilatih untuk berperang. Tentunya ini pengalaman pertama dan ini sesuatu yang mengerikan bagi bangsa Israel. Nah, saudara, di tengah situasi seperti itu justru Musa yang harusnya memimpin bangsa Israel berperang, justru menugaskan Yosua yang masih muda untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Ini peristiwanya makin parah kalau saudara perhatikan. Harusnya Musa yang memimpin itu masih mending. Kenapa? Karena bagaimanapun Musa ini pernah dilatih di Mesir. Dia pernah jadi panglima Mesir, memimpin bangsa Israel, pernah mengalahkan Ethiopia. Waktu itu bangsa kuat. Jadi ini kejadiannya serba mengerikan bagi bangsa Israel. Sudah keadaannya seperti itu, ini pengalaman pertama, tidak pernah berperang. Kemudian Musa sebagai pemimpin mereka justru menugaskan orang muda. Tetapi hebat, justru di sini luar biasanya Musa. Ketika dia menugaskan Yosua untuk memilih orang-orang Israel untuk berperang melawan bangsa Amalek, Musa, Harun, dan Hur untuk memilih naik ke gunung untuk berdoa. Nah, peristiwanya ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, ketika Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Bangsa Amalek kalah. Tapi ketika Musa capek turun tangan, bangsa Amalek lebih kuat. Jadi dengan peristiwa itu Harun dan Hur mengambil inisiatif menopang tangan Musa untuk terus terangkat supaya bangsa Israel mengalami kemenangan. Nah, apa yang menarik dari peristiwa ini, saudara, berkaitan dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan di dalam Alkitab bicara tentang memuji Tuhan, ya, berbicara tentang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi mengangkat tangan juga bicara tentang penyerahan kepada Tuhan. Nah, coba lihat di dalam Ratapan pasal 2. Ratapan pasal 2
ayat yang ke-18 dan 19. Ratapan pasal 2 ayat 18-19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ini ratapan dari Nabi Yeremia ya. Suruh bangsa Israel berteriak kepada Tuhan dengan suara nyaring, cucurkan air mata bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ayat 19, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Nah, saudara lihat ini. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Ini ratapan dari Nabi Yeremia. Suruh bangsa Israel itu berteriak kepada Tuhan. Cucurkan air mata, jangan istirahat, terus jaga matamu untuk terus tenang, terus berteriak, bangun, mengerang di malam hari. Nah kemudian Yeremia katakan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anak. Jadi saudara dikasih Tuhan, angkat tangan di sini bicara tentang penyerahan total kepada Tuhan. Nah kembali ke kitab Keluaran tadi, Musa, kenapa dia mengangkat tangan? Dan ketika dia mengangkat tangan, bangsa Israel kuat dan bisa mengalahkan Amalek. Kenapa? Karena ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Tuhan yang turun tangan berperang melawan bangsa Amalek. Nah mari saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi seperti ini, mari libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan dia terlibat dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Engkau harus berdoa, engkau pakai lututmu, berteriak kepada Tuhan, menyerah kepada apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Mari Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat-saat ini sedang terpapar COVID. Ya, dan saudara diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Jangan takut, jangan down, tetap semangat. Tuhan yang kita sembah pasti membela dan memberi kesembuhan dalam hidup kita. Karena itu Pak, di tengah situasi seperti ini, ketika engkau isolasi mandiri, gunakan kesempatan ini untuk engkau datang bertelut di hadapan Tuhan, berdoa, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan ini hidup saya, Tuhan ini kesehatan saya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan terlibat di dalam hidup kita, benar kata Rasul Paulus, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Apalagi COVID-19, tidak ada yang sanggup melawan kita. Karena itu mari gunakan lututmu untuk bertelut, berteriak, menyerah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kalau saat ini mungkin pekerjaanmu, usahamu mengalami kemerosotan akibat pandemi COVID-19. Jangan gunakan kekuatan kita. Jangan gunakan kepintaran kita, gimana caranya gini-gini dan sebagainya. Jangan. Tapi ini kesempatan engkau pakai lututmu berdoa. Minta tolong kepada Tuhan, menyerah total kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah gak mampu lagi. Ini saatnya Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Nah saya percaya ketika kita menyerah total kepada Tuhan, Tuhan yang campur tangan membela kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan tetap akan memberkati kehidupan kita. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, gunakan lutut kita. Menyerah total kepada Tuhan, supaya Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan kita. Jangan kita pakai kekuatan kita, jangan pakai kita gunakan kepintaran kita, pengalaman kita dan sebagainya. Israel, dia nggak punya pengalaman sama sekali. Israel dipimpin oleh orang yang muda. Tetapi justru di tengah situasi seperti itu, Musa dia mengangkat tangan dan kuasa Tuhan turun atas kehidupan mereka semua. Nah, kuasa yang sama Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dia bilang, aku bermegah di dalam kelemahanku, karena di dalam kelemahanku lah kuasanya menjadi sempurna di dalam aku. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, gunakan lutut kita untuk datang bertelut di hadapan Tuhan, menyerah total kepada Tuhan.
apapun yang terjadi, Tuhan saya menyerah. Biar Tuhan yang terlibat sendiri, Tuhan yang campur tangan, menolong, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menolong dan melindungi kita semua. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga penghabisan. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu. Kami yakin Tuhan selalu bersama dengan kami. Kuat kuasa-Mu selalu menyertai kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, kesempatan ini kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Kalau hari-hari ini diresahkan dengan adanya COVID-19, Tuhan, penyebarannya begitu Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang berkemurahan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu mendengar jeritan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa, lalukanlah awan gelap dari negeri kami ini. Segala sakit, penyakit, musibah, oh Tuhan, yang terjadi hari-hari ini Engkau lalukan dari bangsa kami, dari anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Wakil Rakyat, MPR, DPR, para menteri ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pimpinan daerah, desa ya Tuhan, baik Tuhan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Engkau beri hikmat dan akal budi kepada mereka sekalian untuk memimpin negara kami menuju keadilan dan kemakmuran. Injil-Mu dapat diberitakan dengan bebas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati kami semua dengan berkat-berkat, kasih sayang-Mu selalu menaungi kami. Kami berdoa buat mereka yang terpapar sakit di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri ya Tuhan. Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dengan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat para medis, baik dokter, perawat, Tuhan bidan, juga pegawai rumah sakit, pegawai apotek. Engkau lindungi mereka di dalam menangani orang-orang sakit, sehingga mereka tidak terpapar ya Tuhan. Mereka boleh kuat Tuhan untuk menangani, merawat orang-orang sakit dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Keamanan negara kami, baik TNI, Polri Tuhan, juga Angkatan Laut, Angkatan Udara, Engkau lindungi mereka di dalam menjaga keamanan negara kami. Karena tidak jarang mereka mengalami
mengalami ancaman dari para teroris Tuhan, dari residivis, dari pengedar obat-obatan terlarang, dari orang-orang yang tidak senang negara kami aman sentosa. Marilah Engkau lindungi supaya mereka dapat menjaga negara kami dengan nyaman, dan negara kami boleh aman sentosa, dan kami boleh beribadah dengan bebas di negara kami yang tercinta ini. Kami berdoa buat TNI yang dikirim di perbatasan. Engkau lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Henter sebentar Tuhan, beserta dengan kami sekalian umat-Mu. Kasih sayang-Mu selalu menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera-Mu, kasih sayang-Mu, berkat-Mu selalu menyertai kepada kami sekalian umat-Mu. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.